Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Singo, seorang guru dukun santet yang ingin melakukan balas dendam. Dia tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang telah menghajar para murid dukunnya. Dan kali ini, dia ingin membunuh Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang guru dukun Singo ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Saya berada di tengah-tengah hutan gundul ini. Jalannya jelek sekali. Aduh, kepala saya sakit, pusing. Saya diajak pertemuan, diajak janjian sama orang yang mengaku gurunya 5 orang atau 5 dukun kemarin yang tempo hari kalah itu, yang saya ditemani sama Kang Roof. Kali ini saya berada di tengah-tengah hutan ini. Jalannya jelek sekali. Saya sendirian beserta kameramen dan supir, karena kepala saya tiba-tiba pusing. Saya barusan pusing, saya sebelum masuk ke hutan ini, gunung ini, pusing, sakit kepala saya. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun yang meladeni tantangan duel seorang guru dukun santet. Sang guru ingin melakukan balas dendam atas aksi Gus Nur Samsun yang telah menghancurkan para muridnya. Kisah ini bermula ketika Gus Nur Samsun meladeni tantangan 5 dukun santet beberapa waktu yang lalu, yang mana sang para dukun yang juga menjadi preman itu ingin menghentikan aksi Gus Nur Samsun agar tidak lagi mendatangi dan menghancurkan para dukun santet dan preman. Gus Nur Samsun yang waktu itu ditemani seorang santrinya kemudian berduel melawan mereka. Dan atas kehendak Tuhan, sang para dukun itu berhasil dikalahkan. Gus Nur Samsun kemudian menghajar mereka, juga mencabut semua kekuatan iblis yang dimilikinya. Dan nampaknya hal tersebutlah yang membuat sang dukun yang bernama Mbah Singo ini menjadi sangat marah. 5 dukun dan preman yang dihancurkan oleh Gus Nur Samsun itu ternyata adalah muridnya. Dia tidak terima mengetahui sang murid yang dihajar Gus Nur Samsun hingga setruk tak berdaya. Maka sebab itu, dia ingin melakukan balas dendam. Dukun Singo kemudian menelepon Gus Nur Samsun untuk menantangnya melakukan duel pertarungan. Dan ditantang dukun Singo yang demikian itu, sedikitpun Gus Nur Samsun tidak merasa gentar. Gus Nur Samsun malah bersyukur karena bisa bertemu dengan sang guru dukun itu. Sebab orang-orang sakti seperti Mbah Singo itulah yang banyak mengajarkan kejahatan kepada para muridnya. Dengan memberikan kekuatan iblisnya, mereka mencetak para dukun dan preman, sehingga membuat keresahan di tengah masyarakat. Gus Nur Samsun ingin juga menghancurkan dukun Singo. Syukur jika bisa ditobatkannya. Gus Nur Samsun pun mendatangi Mbah Singo di sebuah tempat sepi yang telah disepakati ini. Ternyata, dukun Singo sudah ada di sana. Dan ketika Gus Nur Samsun datang dan ada di hadapannya, tampak sang dukun sudah tidak bisa menguasai emosinya. Dia langsung mengucapkan sumpah serapah, dan ingin segera menghabisi Gus Nur Samsun saat itu juga. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Mengetahui dukun Singo yang sangat emosional itu, mampukah Gus Nur Samsun mengalahkannya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Sampai sendirian atau sama siapa? Aku dewean. Sendirian. Oh. Orang sapa-sapa. Ya nak. Ya barangkali Mbah, barangkali sampean sama orang. Ora ki aku ki. Namanya siapa Mbah? Mas Singo. Singo bareng atau Singo siapa Mbah? Singo tok. Singo tok. Oh. Mbah ngapain undang-undang saya Mbah? Aku pengen jajal awakmu. Jajal apa? Wis awakmu ki wis ngalahno murid-muridku. Murid sampean siapa namanya? Sing ben kan. Sing 5 kae ki muridku kabeh.
Berarti yang tempo hari itu benar murid Mbah. Ya, Mbah Singo nggak takut di sini sendirian, Mbah? ini ya apa? Terus panggil aku tanah yonek ini. Oh gitu. Ya, Berarti Mbah tadi melihat cahaya mobil saya ya? ya. Emang sengaja menunggu di jalan sini ya? Hmm. Buat apa, Mbah? Ya pengen jajal kamu kuat tenan kok. Emang saya siapa kuat, Mbah? Saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya kekuatan, Mbah. Ya pokoknya aku pengen jajal. Buktekno jajal nek kowe iki sekti. Saya nggak sakti, Mbah. Ini kepala saya lagi pusing. Lagi pusing, Mbah. Lagi mabok kepayang. Wis iki ora urusan. Ada. Udah. Saiki buktekno ngono. Oke. Saya akan membuktikan, Mbah. Daripada saya banyak kelamaan di sini, kepala saya pusing. Mau nyambah apa? Langsung saja ngomong aja. Maunya apa? Saiki ati tarung. Mau taruh? Ya, Ya, silakan. Saya terima, Mbah, tantangannya, Mbah. ya saiki awit ae rasa sponsor. Udah, aku gini saja kok, Mbah. Cara saya kalau tarung begini saja saya. Tak buktekno ya kok. Ya, silakan. Wah, sekti tarung. Oh. Oh, terus lah. Ah! Jajal pisan kas. Silakan. Bangun. Katanya guru. Itu aja tepar. Kata napa pamungkas iki. Sampai mengeluarkan pamungkas, saya juga akan mengeluarkan pamungkas, Mbah. Oh, Kepala saya sudah pusing kalau kelamaan. saiki kuat-kuatan ae sing disengkok. Seperti apa ya? Takon. Iku ya. Mengakui apa? Apa yang Anda akui? Kejati Kang. Aku.
Saya nggak akan puas kalau sampai belum merasakan sebenarnya seperti apa rasanya santet itu. Aku jual 10 rasa buat santet. Jangan minta, nggak usah disantet, karena sampai kebiasaannya nyantet orang biar tahu apa yang dirasakan orang banyak. Ya. Aku tak tobat. Ojo piye. Aku tak tobat. Rasa buat santet. Tobat, yakin tobat. Iya. Aku kalah. Mau bersahadat. Iya. Iya. Mau bersahadat. Iya. Saya nggak memaksa. Iya. Mau tobat benar? Iya, tobat. Yakin tobat? Iya. Ada buat santet. Kenapa nggak mau minta disantet? Ngerti rasa nih. Tobat. Allah. Saya pengen lihat muka sampean. Ampun, Gus. Ampun apa? Ampun apa? Tobat. Tobat. Yakin tobat? Iya. Sekarang ikuti saya. Iya. Kepala saya lagi sakit. Bersedia nggak? Iya, pasti. Asyhadu Allah Allah ilaha ilah illallah Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh, Saya bersaksi saya bersih. tiada Tuhan yang saya sembah Sembah kecuali Allah, Allah. dan saya bersaksi Saya saksi Nabi Muhammad Nabi utusan Allah. Allah. Alhamdulillah sampai sudah awal masuk Islam. Sampai harus benar-benar obatnya. Iya. Tobat. Itu yang 5 orang kemarin itu benar murid sampean. Iya, Bos. Kenapa sampean mengajarkan ilmu-ilmu gak jelas sama mereka? Yang masing bilang, Bos. Oh, bagus. Oh, mereka yang datang sendiri pengen belajar. Iya. Kalau belajar kayak gitu ada maharnya nggak? Iya, enak, Bos. Ada. Enak. Berapa maharnya? 500. 500 apa? 500. 500.000. Iya. Murah banget. Iya. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gusnur Samsun dengan Dukun Singo. Setelah berduel beberapa jurus, ilmu hikmah Gusnur Samsun yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ilmu pamungkas yang luar biasa itu menghajar, hingga tubuh Dukun Singo terkapar tak berdaya. Setelah itulah sang dukun mengaku kalah dan menyerah. Tidak hanya itu saja, dia berikrar bertobat mengucapkan kalimat syahadat, dan berjanji berhenti dari semua praktek perdukunan yang telah dilakukannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah
لحمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة